وسلم إن الذين يصنعون هذه الصورة يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. رواه الشيخان. وقال أيضا إن الله تعالى أمرني بمدارة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. رواه الديلمي عن عائشة. صدق الله وصدق رسوله. Ada ketemu Ji? Ada? Hadis yang keberapa di situ? (258) Azab pembuat patung. Hah? Ya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu, para jamaah sekalian, alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia-karunia yang Allah berikan lahir dan batin. Agaknya saya cukupkan saja. Tidak ada satu alat pun yang bisa menghitung nikmat Allah secara pasti. Ya. Tidak ada sepandai apapun manusia yang bisa tahu persis tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya Pak. Ya iya, emang Iqbal lagi ke sana melayat. Oh iya kan. Lagi-lagi semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, alhamdulillah. Selebihnya di samping kenikmatan yang perlu kita hayati, ada nilai kewajiban yang perlu kita lakukan, yaitu bersyukur. Lagi-lagi syukur kita terus terang aja deh, kita nggak bisa ngitung berapa sih nikmat Allah. Jangan lagi panjang umur seperti Pak RW 70 berapa Pak RW? Berapa umur panjang sekarang? 70? 72? 72 ya. Kalau saya 27 baru. Ya. Masya Allah kan wa man lam yasha' lam yakun, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Satu saja nikmat, umpame kata orang Betawi bilang nih, satu aja nikmat mata. Mata ada dua, kiri kanan. Orang betul bilang nikmat mata sebelai aja katanya. Sebelai artinya satu. Nggak bisa gitu. Ya. Nggak bisa kita hitung secara persis, apalagi bla 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 bla. Ya. Kembali, tidak ada orang sepandai apapun yang bisa menghitung kenikmatan secara persis, tapi secara global. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat ini, nikmat itu, cuma segitu aja.
Sedangkan kenikmatan-kenikmatan itu harus diimbangi dengan rasa syukur kita kepada Allah, penghayatan kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Kalau kalian mensyukuri nikmat yang kuberikan, akan kutambahkan. Contoh sekarang ada panjang umur, ya walaupun dari pagi saya nggak ke masjid, tapi sekarang ke masjid, alhamdulillah. Tuh, mata saya nggak ketemu bapak, sekarang alhamdulillah mata memandang penuh persahabatan dan kasih sayang. Insya Allah jangan ada nilai mata memandang siapapun penuh kebencian. Jangan. Orang sebelah sana ada bilang, lebih baik buta mata ketimbang melihat tapi membenci seseorang. Ya, gimana? Lebih baik buta mata ketimbang mata bisa melihat tapi penglihatan mata membenci seseorang. Betapa lagi lihat istri kita, lihat anak kita, bertetangga macam begini. Insyaallah jangan ada kebencian. Kalau memang ada satu pandangan yang kurang senang terhadap kelakuan, ya, terhadap perbuatan seseorang yang barangkali dia lupa, dia khilaf, dia nggak tahu, cepatlah kembalikan. Ya, cintai siapa saja, jangan ada satupun orang yang kita benci. Kalau toh ada seseorang yang berbuat salah, tetaplah kau hormati orang tersebut, tapi amal yang salahnya yang kalian tidak suka. Jadi bukan orangnya, amalannya. Yang tukang bohong, ya orang tukang bohong, ya sama orangnya barangkali biarlah sebentar. Jangan kita pulang kebohongannya itu yang kita nggak suka. Ma'asyiral muslimin, Bapak para jamaah sekalian, mau berpanjang kalam dalam muqaddimah, tapi barusan ada penguat lagi berita, ya. Setelah saya dengar ada berita duka, barusan ada dengar lagi anak saya dengan kiai, ya, Pak Ketua, nggak ada di sini nih. Pak Ketua sedang melayat, ya, sedang melayat itu adalah nengok dalam hal ini kematian, ya, lagi melayat. Siapa yang meninggal? Yang meninggal ini adalah kiai besar, ya. Dia lama ngajar di sini. Panggilan bersahajanya adalah Ustadz Haji Zainal Abidin. Walaupun tingkat beliau itu kiai. Siapa itu Ustadz Abidin yang sudah lama di sini? Beliau adalah putra seorang kiai besar. Apa? Saya sebut dengan bahasa begitu tuh, kiai besar. Ya. Tokoh pemuka agama yang tinggi di Kampung Melayu. Di mana? Kampung Melayu itu orang kenal adalah, maaf cakap, tidak ada klasifikasi Kampung Melayu kecil, Kampung Melayu gede, besar apa gede? Nggak ada, semua. Salah satu di antara ulama yang saya tahu, karena saya ini buncit, ya, dari kedua orang tua saya, ya agak ngelantur nggak apa-apa, ya Pak, ya, walaupun sebentar ngajinya sebentar. Saya ini putra yang ke-13.
anak bontot. Ya. Orang tua saya Muhammad Ali Yasin. Ya. Haji. Ibu saya Ibunda Hajjah Salmah. Ya. Bla 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 bla. Dari ibu saya ini adalah kakek datuk saya ini penghulu itu petinggi. Ya, penghulu itu petinggi. Bukan penghulu tukang ngawinin aja. Ya, Pak ya. Petinggi. Di zaman saya belum ada. Bahkan saya sudah ada sekalipun saya melihatlah beliau. Ya, saya punya kakek, ya, Haji Abdurrahman bin Abdullah ibn Al-Mutawali. Ya, datuknya Fahmi. Karena Fahmi emaknya itu sepupu dengan saya. Ya. Jadi orang-orang Betawi di sini satu pohon. Ustadz Zainal Abidin ini adalah putra dari seorang guru besar. Lagi-lagi guru besar di Kampung Melayu. Dipanggilnya adalah Muallim Abdurrahman Tua. Siapa ya? Muallim Abdurrahman Tua, orangnya tua. Makanya maaf ya, saya nggak berani. Guru-guru besar, Pak. Saya minggir begini, Pak. Rasa tawadhu saya nggak mau tempatkan tempat orang-orang yang saya tahu alim ulama. Ini maaf, saya paham benar zaman-zaman dulu. Makanya saya selalu, ya, saya nggak bilang sama gua ngajar juga. Siapa saya ini? Seujung kuku dibanding ulama-ulama tempo lalu. Datuk-datuk saya termasuk adalah tokoh agama, pemuka agama, ya, bernama Muallim Abdurrahman Tua. Siapa panggilannya? Muallim Abdurrahman Tua. Sebaya dengan saya punya kakek datuk saya. Maaf cakap. Ya. Maaf nih. Jadi anak dari datuk nih Abdurrahman Tua, Muallim Abdurrahman Tua, Kiai Zainal Abidin, sekarang almarhum. Ya, saya dengar barusan tadi beliau meninggal. Ya. Beliau ngajar lama di sini dan ngajarnya beliau nggak kayak suara saya. Kalau suara sini ya, saya sih memang biasa dulu main di oplet, cowok, gitu kan, biasa. Kalau beliau ngajar yang, beliau malam ini wafat. Kiai Zainal Abidin bin Abdurrahman Tua. Kita baca Fatihah untuk beliau, ya, mudah-mudahan segala sesuatu yang beliau miliki Allah akan harkat martabatnya. Sebagai manusia Allah berikan ketabahan, kesabaran kepada seluruh jajaran keluarga. Ya. Al-Fatihah lil marhum Zainal Abidin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa wasi' jannatan maswah wa akrim bijudik wa karamik sayyid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin, Bapak para jamaah, lagi-lagi saya mohon maaf
omongan orang Betawi tempo lalu, ya, omongan orang Betawi tempo lalu saya ulang, maaf ya, maaf ya. Kalau ada orang alim, orang pinter, kiai tulen meninggal, ya, itu orang dulu punya omongan, daripada atuk kiai yang meninggal, mendingan orang sekampung yang meninggal. Itu bahasa, ya Pak ya, itu bahasa orang-orang Betawi tempo lalu. Tarik bandingnya, satu orang berkelas dengan orang banyak. Orang Betawi tempo lalu kalau ada ulama besar meninggal, ya omongannya pakai kata lebih baik 7 kampung yang meninggal ketimbang 1 orang. Saking hebatnya. Dan ini belum seberapa, omongan orang Betawi tempo lalu ini belum seberapa, ya, belum seberapa. Kalau saya mau tarik banding bil hikmatut tasyri', kitab-kitab kuning, kitab-kitab yang maaf cakap sekarang tak banyak lagi orang kaji, maaf cakap, maaf, ya, ya sudahlah, terus terang saja. Satu saja wafat orang meninggal dunia berkualitas kiai besar, itu 7 lapis langit para malaikat. Ya sudahlah, makanya saya nggak berani agak umbar kata, nanti bapak jadi bilang Ustadz ini terlampau ngomongnya bla 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 bla, lebay. Ustadz ini seolah-olah mensucikan, mempertuhankan manusia. Bukan, tapi disitulah ketinggian kualitas orang ulama. Laulal ulama la saran nas kal bahaim. Ini dalil di dalam beragama yang saya tahu persis dari banyak guru-guru saya. Di antaranya Habib Syekh Al-Musawwa, jenderalnya para Habib di Indonesia, itu guru saya. Tanya Fahmi. Karena saya belajar sama Bang Fahmi ini bareng-bareng dulu di Kuitang tahun 74-75. Beliau baru datang, saya adalah dengan Fahmi, dengan Huzaini, dengan apa ya? Laulal ulama la saran nas kal bahaim. Kalaulah sudah tidak ada lagi ulama, la saran nas, tatanan kehidupan manusia kal bahaim, seperti binatang, enggak ngerti hukum mana halal mana haram. Yang bisa menyampaikan perkara hitam putih, kanan kiri, atas bawah, hak dan batil, halal dan haram, mana iman, mana kafir, itu ulama. Ulama, pejabat nggak ngerti, kadang-kadang pejabat makanannya udah haram kok. Kadang-kadang saya bilangnya lancang mulut saya. Laulal ulama la saran nas kal bahaim. Kalaulah tidak ada ulama, tatanan kehidupan manusia seperti binatang, nggak ngerti hukum mana putih, mana hitam, mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak, nggak ngerti mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Oleh karena itu ulama adalah punya nilai yang amat sangat tinggi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Kalau Nabi zaman dulu bla 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 bla, begitupun ulama, dia punya tugas-tugasnya sama. Saya kembalilah. Jadi saya dengar malam ini barusan ya kiai besar kita yang pernah ngajar di sini ya wafat, meninggal dunia. Pak Ketua dengan Iqbal ya ziarah lagi ke sana. Alhamdulillah. Yuk kita baca Fatihah untuk beliau Kiai Zainal Abidin bin Abdul Rahman. Bi anna Allah taghashahu birrahmah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu
wa wasi' madkhalahu waj'alil jannata maswahu wa akrimhu wasfa. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Banyak kenangan saya dengan beliau. Ya, sampai saya pun di tempat tinggal beliau, ya, saya di situ ngajar juga. Ya, maaf, beliau pernah senyum sama saya. Senyumnya manis alang kepalang. Boleh lanjutkan dikit, Pak? Ya, lihatlah nilai positifnya, jangan nilai yang baik-baik. Kiai banyak, tokoh ulama banyak, habaib banyak di rumah beliau ini. Maulid besar, penceramah lebih dari 2. Ya, tokoh masyarakat banyak, tokoh masyarakat biasa dari sipil dan ABRI banyak. Salah satu kenangan saya, Ustadz Abidin senyum mesra dan mengiyakan. Ketika itu yang ngajar di daerah situ juga dekat Zainal Abidin ini, almarhum Mbak Kiai kita, adalah Al-Habib Syekh Al-Musawwah. Ya Pak ya? Masih ingat kan Pak? Karena beliau sama umurnya, belajarnya pun sama. Ya, tahun 74-75 saya belajar di Kuitang. Datang guru besar yang pertama kali dari Yaman, Habib Syekh. Maaf cakap. Di antara sekian puluh, 40 kurang lebih banyak, sayalah murid yang paling disayang. Tidak ada jamaah yang bisa mengetuk pintu beliau untuk menjemput kecuali saya. Tanya. Ya, tulisan beliau kecil-kecil, setengah ini lah, gede Pak. Bacanya cuma 3 kali Pak. Gala Rasulullah sallallahu an bla 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 3 kali baca, saya yang suruh, saya mimpin baca. Ya, saya baca, yang lain ikuti. 3 kali baca, imsah ya Rusdi. Hapus. 3 kali baca, 1 papan bor gede. Tanya Fahmi. Ya Pak ya. 3 kali baca, 1 papan bor gede. Sayang. Siapa yang sudah hafal? Gum, Iqra. Diri, baca. 3 kali baca, 1 papan gede. Maaf cakap. Ya, berulang-ulang kali saya selalu tanya. Sampai saya bermalu-malu karena yang lainnya selalu kalah. Saya akhirnya nggak pernah nunjuk. Karena yang lain nggak nunjuk, baru beliau perintahkan. Gum ya Rusdi Iqra. Karena dari Yaman beliau pakai bahasa Arab ketika itu ya Pak ya. Beliau ngajar pula di sini bersama dengan Muallim Kiai Haji Abdurrahman, Kiai Haji Zainal Abidin. Ustadz Abidin juga sama saya peluk cium bersama-sama. Sama-sama mencintai guru yang sama. Ya, sekarang Kiai Zainal Abidin meninggal dunia. Pak Ketua dengan anak saya Iqbal, alim, dan orangnya tawadhu, nggak ada suara keras macam saya ini, nggak ada.
Kalau saya sih bang anak jalanan deh. Ya, kalau beliau tuh suaranya ngajarnya juga setengah nunduk, setengah nongak. Kalau beliau, kalau saya sih bukan ngajar, ini sih kita ngobrol. Nah, sekarang beliau meninggal dunia. Wallahu alam, saya belum dengar berita selanjutnya. Apakah beliau nanti ada keluarga yang minta makam di sini karena kakek-kakeknya banyak di sini. Ya, terus terang aja beliau tinggal di kampung. Wallahu alam, ada hak beliau ada. Wallahu alam keluarga beliau. Cuma saya baru saja dengar. Deh sampai situ, mari sama-sama kita baca Fatihah sekali lagi untuk Kiai almarhum Kiai Zainal Abidin bi anallah tawassala wa syahud ar-rahmah wa maghfir Allahumma firdahu warhamhu wa was wajah tamassuah wa akrim syafaat Rasulullah al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenal. Ma'asyiral muslimin, Bapak para jamaah sekalian, banyak cerita sebenarnya. Ya, banyak cerita tentang keluarga-keluarga besar, ulama-ulama besar Kampung Melayu yang sekarang ini maaf cakap sudah jarang disebut-sebut orang Betawi sekalipun. Ya, karena munculnya belakangan jarang nyebut-nyebut. Makanya kalau saya memulai Fatihah, ya maaf cakap ya, saya baca tertibul Fatihah di majelis ini, saya rangkum itu semua. Ya, saya rangkum itu semua. Ulama-ulama tempo lalu, orang-orang besar yang ada di Majlis Al-Ati Kampung Melayu, berlebih mereka yang mandufina fi hadhil Bakkah. Mereka yang disemayamkan, dikuburkan fi hadhil Bakkah, di tempat pemakaman ini teristimewa, maaf cakap. Lagi-lagi deh, ya kalau orang yang nggak tahu ya sudah. Maaf memang kayaknya yang nyiapin kalau saya nggak dudukin, ya tempatnya di tengah-tengah, tapi saya nggak di tengah, karena saya tahu muallim zaman dulu keilmuannya tinggi, ya. Kalau saya sih apa sih ya, semut apa nggak tahu lah. Maaf cakap. Kita kembali lagi, mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan anak keturunan cucu-cucu kita jadikan ulama-ulama, orang-orang yang besar, insyaallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Wa bil ijabah jadir, yassir lana al-yusra wa jannibna al-usra waghfir lana fil akhirati wal ula. Allahumma arhamhu wa'afu wa'fu anhu wa wasi' madkhalah wa ja'al jannata maswah wa akrim nuzulah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ala kulli syai'in qadir wa bil ijabah jadir bi judika wa karamik wa bi jahi habibik sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Yang kedua, mari kita baca Fatihah ya. Pak, kita baca Fatihah khusus. Maaf ngomong. Ya. Kita semua faham dan kita mengerti. Kalau jadi orang Islam itu jadilah orang Islam beneran, jangan cuma nama doang. Ya. Berapa rukun Islam? Berapa? Syahadatain sudah? Sudah kan? Terus apa?
Salat terus puasa, terus zakat, haji. Udah 5-5-nya? Baru berapa? Baru 4. Tinggal kalaulah kita belum menunaikan rukun Islam, karena kita mengaku sebagai orang Islam, kalau kita belum merampungkan rukun Islam yang 5-5-nya, baru 4 kurang 1, ya, bukan lantas serta merta nginyem diem, ya. Maaf saya banting pakai omongan yang kasar, pura-pura bodoh, memang bodoh, nggak pernah ngomongin bahwa dirinya jadi orang Islam belum sempurna melakukan 5 dari rukun Islam, atau yang belum ya, apa? Coba siapa yang mau berangkat haji, tunjuk tangan. Nggak ada. Oh, 1, 2, ibu-ibu. Ya, maaf cakap, lagi-lagi maaf ngomong, saya pakai kata orang Betawi. Maaf deh, semiskin-miskinnya kita nggak punya apapun. Orang Jakarta tempo dulu bilang cepeng bawa teh ayam. Apa? Cepeng bawa teh ayam. Seperak pun tak punya. Seperak pun tak punya uang kita ini. Lagi-lagi maaf, makan pun tak menentu. Kalau toh makan, kata orang dulu bilang, cuma dengan garam doang. Gak ada sayur mayur, gak ada ikan, gak ada daging. Orang miskin. Walaupun keadaan begitu, kalau kita jadi orang Islam, minta kepada Allah. Ya Allah, minta supaya berangkat minta Pak. Kalau Bapak belum ada yang belum pernah baca begini, mulai ntar nih malam sebelum tidur minta kepada Allah, ya Rabb, berangkatkan aku haji sebelum mati. Berangkatkan aku haji sebelum, kalau toh mati tak berangkat haji, tapi sudah meminta, Allah yang punya kewenangan menentukan berangkat atau tidak. Yang jelas di sini Qutaibi kepengen yang baik-baik, jadi orang Islam yang bisa merampungkan 5 rukun Islam. Siapa gue nggak pantas, gue kepengen ya Allah berangkatin haji tuh. Maaf cakap, ya Pak, karena sebentar lagi Lebaran ya. Maaf, lebaran haji itu lebaran hebat. Wah, ini lebarannya Pak Haji, kita sih bukan Pak Haji, bukan. Maaf cakap itu. Oh, lebih besar lebaran haji ketimbang Idul Fitri. Maaf cakap. Deh. Ya. Lagi-lagi maaf ya. Saya dari muda belia nih di sini nih. Saya azan, suara saya melengking tinggi dulu cakap. Bla 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 bla. Selalu minta. Bokek, duit nggak punya. Alhamdulillah sudah sekian kali. Udah berapa kali Pak? Hah? Papa bilang 3 balik katanya, 13 kali. Nah, ada orang sombong sama saya. Orang sombong. Perkantoran, nama saya dicantumkan HM Rusdi Ali sebagai guru, sebagai buat apa itu nama haji dicantumkan nama segala. Saya sudah 2-3 kali berangkat haji, tidak ada saya cantumkan di nama saya. Pejabat boleh-boleh aja ngomong begitu. Saya lagi ceramah, lagi ngasih taklim di satu perkantoran. Akhirnya saya jawab, bla 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 bla. Jadi yang memberikan nama saya haji
sebelum berangkat haji itu babe saya ya, karena kepengen saya azan ke masjid i'tikaf, kepengen haji, nggak berdoku, nggak duit, nggak cepeng. Sekali waktu saya mimpi ayah saya datang, ayah yang sudah meninggal dunia, nggak apa-apa ini ya, nggak kebaca ya, babe saya udah meninggal, datang dalam mimpi. Dia datang, senyumnya manis indah, dipeluknya saya dengan orang tua saya. Rupanya bukan cuma peluk, tangannya menulis di belakang pungguk saya, Al-Hajj Muhammad Rusdi Ali, Allah kirim ni'mat ya Allah kepala. Belum berangkat haji, maaf cakap, tapi alhamdulillah orang tua saya memberikan nama Alhamdulillah. Dan sudah sekian kali saya mondar-mandir. Ya, catatan istri saya 19 kali. Ya, kalau saya lebih dari 20 kali catatan saya. Tapi semua itu kembali kepada Allah. Karena apa? Setiap azan saya minta, setiap i'tikaf saya minta di Masjidil Haram, setiap baca selawat minta berhadapan dengan makam Rasul. Maaf cakap, sampai saya setengah berkelahi Pak, maaf ya, setengah suara saya lancang ketika saya ziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, salam. Maaf cakap, ada orang yang maaf cakap memang berseberangan jalan dia, macam apa kau ziarah macam begitu, pakai menangis segala. Allah kirim, ya Allah, orang itu tidak merasakan sedang berhadapan. Ya, siapa orang yang ziarah ke makamku, aku lihat, aku kenal persis siapa dia. Aku tidaklah wafat, tidak mati, aku hidup dan aku pandang siapa orang yang berziarah ke makam. Orang itu nggak mengerti dalil-dalil yang macam begini. Jadi Allah kirim. Mudah-mudahan semua nanti kita berangkat haji lah. Ya, mudah-mudahan terus terang saja. Maaf, ya, nggak ada yang mustahil kalau Allah menentukan. Mari lagi-lagi kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita, anak kita, keturunan kita Allah muliakan dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Walaupun sedikit saya, apa Pak sekarang lanjutannya? Walaupun sedikit aja. Apa lanjutannya sekarang? Ah, 260 utusannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina yasna'una hadhihi surah yu'adzibuna yaumal qiyamati fayuqal lahum ahyu ma khalaqatum. Rawah Syekhan. Ma'asyiral muslimin, Bapak, salah satu etika di dalam kerja atau profesi atau macam-macam di sini, ya, maaf, saya bilang ini. Innal ladzina yasna'u hadhihi surah ya yu'adzibuna yaumal qiyamah, sungguh orang yang membuat satu lukisan, hadhihi surah, lukisan patung, ya, yu'adzibuna yaumal qiyamati, disiksa di hari kiamat. Ini orang dulu, awas, hati-hati. Kalau ada ahli seni yang tukang bikin patung, jangan main-mainan. Kenapa? Ada orang yang melukis dan membuat patung-patungan, patung apa dan lain-lain. Nanti dikatakan di sini nih, ya, innal ladzina yasna'una hadhihi surah, sesungguhnya mereka orang-orang yang membuat ini gambar, ini patung, yu'adzibuna yaumal qiyamah, mereka diazab di hari kiamat nanti. Nabi yang informasikan. Karena tempo lalu
Ya, tempo lalu di waktu Rasul dakwah bla 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 bla, memang kultur manusia ketika itu sedang mencari Tuhan. Sampai mereka mencari Tuhan, membuatlah satu kesan bahwa bikin patung-patung itu di dalamnya ada Tuhan. Nyembah patung-patung dulu Pak, sebelum disembahlah patung-patung. Dianggap itu adalah di dalamnya ada Tuhan. Itu yang diberantas. Ya. Nah, ketika itulah innalladzina yasna'u hadhihi surah, kalau nanti ada orang-orang yang membuat ini gambar patung, yu'adzibuna yaumal qiyamah, dia akan disiksa. Awas, hati-hati, Bon. Ya. Hati-hati. Fayuqalu lahum, Allah pun berkata kepada mereka para pembuat patung, ahyu ma khalaqtum. Coba lu hidupin tuh yang lu bikin patung-patung. Lu hidupin coba. Dibikin patung, disembah ini itu. Nih, ini di sini. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panjang itu cerita, tapi ya sudahlah, bagi kita enggak terlalu apalah. Insyaallah yang namanya patung dan lain-lain enggak. Hadis berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala amaroni bi mudaratin nas kama amaroni bi iqamatil faraid. Awak cakap, Bapak, Ibu, tolong perhatiin. Ya. Innallaha ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala amaroni, memerintahkan kepadaku, yaitu Nabi Muhammad. Ya. Apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad? Bimudaratin nasi, bercampur baur keliling masyarakat. Jangan ada yang menyendiri di rumah, kunci kamar sendirian, nggak kenal tetangga, ya, nggak kenal ini, nggak kenal itu, yatim nggak tahu, janda tak tahu, fikir miskin nggak tahu, sampai bertetangga di masjid nggak tahu. Maaf banyak nih, ntar kalau saya ngomong ini lebay lagi. Nabi diperintahkan bimudaratin nas. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk bercampur baur dengan masyarakat. Kampung Melayu, jalan masjid 1, jalan masjid 2, 2 RW, baur. Ya, membaur. Tapi sistem pembauran yang hebat di dalam Islam itu, apalagi macam kita di kampung Melayu, alhamdulillah kita tinggal di kampung Melayu dan masjid, RW 01 ini RW 02 punya masjid. Punya masjid. Ini macam begini pembauran, Pak. Kita nggak datangnya satu rumah, tapi kita pembauran begini, beradu pandang, ya, saling melihat batang hidung, samping sapa, sambil lempar senyum dan lain-lain. Bimudaratin nas, untuk menyebar luas. Nggak boleh kita yang namanya punya rumah kunci truk lah, besok jalan lagi, masuk lagi kamar, masuk. Nggak ngerti tetangga yatim, nggak tetangga janda, miskin, apalagi bla 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 bla, nggak ngerti siapa itu ustadz, siapa itu tokoh agama dan masyarakat. Nggak, ini macam terus terang aja manusia tak normal, tak bermasyarakat. Ya, secara hukum ilmu jiwa masyarakat, orang yang tidak mampu bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat, tidak bisa menyesuaikan diri, adalah orang yang tidak normal dalam masyarakat. Sampai-sampai di dalam ilmu politika, ilmu ini, maaf, kalau ada pemimpin yang makan duit rakyat, nggak ngerti rakyat, nggak ngerti duit orang. Naudzubillah. Jadi innallaha ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa amaroni, memerintahkan kepadaku, kata Nabi. Apa perintahnya? Bimudaratin nas, untuk menyambangi, bercampur baur dengan manusia, dengan masyarakat. Nggak boleh abang-abang rumah gede,
enak, ada AC, ada bini, ada anak, ada pembantu, nggak keluar, nggak kenal tetangga, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Bimudaratin nas, tuh sambang menyambang. Berlebih lagi yang namanya punya masjid tiap Jumatan, berat. Maaf cakap, ibu-ibu ada pengajian datang, pengajian, nggak bisa itu. Ini adalah ucapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita umat Nabi, contoh uswah hasanah yang Nabi contohkan bahwa Nabi adalah membaur di tengah-tengah masyarakat. Gak boleh kita ini menyendiri di rumah kita, seenak apapun rumah kita, seluas apapun, ya kita nggak perlu bantuan orang lain, nggak perlu senyuman orang lain, tapi maaf cakap, bermasyarakat. Pusat masyarakat umat Islam adalah masjid. Saya nggak datang ke rumah Beli, saya nggak datang ke rumah, nggak begitu juga sebaliknya. Tapi kita jumpa di masjid, enak nggak? Coba fasilitas masyarakat Muslim adalah masjid. Fasilitas masyarakat Muslim untuk bermasyarakat adalah pengajian. Kalau ada orang Islam nggak ke masjid, enggak, pengajian enggak, ya pintu kamar, pintu rumah, masuk pintu mobil, keluar dari mobil, masuk pintu kantor, dari kantor masuk lagi pintu mobil, masuk lagi pintu rumah, masuk lagi pintu kamar. Nggak tahu masyarakat di sini yang tidak akan mendapatkan maaf. Naudzubillah min dzalik. Rasul katakan, Innallaha ta'ala amaroni bimudaratin nas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada aku Nabi Muhammad bimudaratin nas, untuk membaur. Kama amaroni, sebagaimana aku diperintahkan biiqamatil faraid, diperintahkan tentang yang fardu-fardu. Sembahyang fardu enggak? Zuhur fardu, subuh sefardu, asar wajib, maghrib wajib. Begitu juga bermasyarakat wajib. Walaupun nanti waktunya tinggal kita yang mengkondisikan. Lihat, sama di sini dikatakan nih, sampai ada kama amaroni, sebagaimana diperintahkan kepadaku, kata Nabi bilang biiqamatil faraid, untuk menegakkan yang wajib. Jadi bermasyarakat itu bagian dari kewajiban kita umat Islam. Tempat bersatu bermasyarakat umat Islam adalah masjid, majelis taklim, dan lain-lain. Termasuk nanti ada undangan perkawinan, khitanan, bla 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 bla. Itu ada hukumnya. Undangan. Nabi bilang kalau diundang kau datang. Nggak bisa gua orang kaya. Undangannya di rumahnya lagi, bukannya di hotel, bukannya di apa? Dia nggak ada apa namanya Pak? Konsumsi nggak ada apa namanya? Ada konsumsi yang pakai gede itu apa namanya? Makanya gemblong. Datang bimudaratin nas. Barangkali sampai sini Bapak para jamaah, kalau ada yang mau nanya silakan aja. Ada? Kalau ada silakan. Kalau enggak ada saya sambung dikit. Karena besok sudah mulai apa arti kurban? Apa arti kurban? Al-qurbanu huwa ma yataqarrabu bihi ilallah. Maafnya ulama. Al-qurbanu, kurban itu huwa adalah ma yataqarrabu, segala sesuatu mausul, bisa harta, bisa tenaga, bisa macam-macam, yataqarrabu bihi ilallah, sebagai proses pendekatan diri kepada Allah. Datang ke masjid, pendekatan diri kepada Allah dengan bermasyarakat.
potong kurban, pendekatan diri kepada Allah, bagikan fakir miskin dan lain-lain. Semua itu adalah kurban. Al-qurbanu huwa ma yataqarrabu. Kurban tenaga, duit, perasaan, waktu dan lain-lain dalam rangka proses pendekatan diri kepada Allah. Kalau ada orang yang tak pandai berkurban, memproses dirinya untuk senantiasa dekat dengan Allah dalam satu tatanan kemasyarakatan, itu yang namanya korban. Nah, kalau kurban lagi, al-qurbanu huwa ma yataqarrabu bi. Kurban itu adalah satu proses pendekatan diri kepada Allah. Macam kita sekarang nih, datang ke masjid, kita sekarang ngaji, kurban. Kita lagi kurban nih. Dari tenaga, dari waktu, dari macam-macam kurban namanya dalam proses, dalam satu istilah yang lain. Nanti lagi ada duit, datangnya event momen Idul Adha, beli kambing, potong kurban, proses deng. Ustaz, tahun lalu udah aneh, sekarang sih ya udahlah. Tiap kali datang hari raya kurban, kau punya cukup uang, beli kambing, potong kurban. Potong kurban itu bukan 1 tahun seumur hidup, bukan. Acap kali datang event momen Idul Kurban, Anda Allah kasih, Allah beri nikmat, ada duit, beli kambing, potong kur. Dalam hal ini adalah berikan daging kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan karena udah anak tahun lalu, bukan kambing lagi, kebo. Tiap tahun event apa saja. Semacam kewajiban kita tiap datang waktu sholat subuh, ya subuh. Jangan bilang kemarin udah sholat subuh. Waktu zuhur, sholat zuhur. Kemarin udah. Terus. Sebagaimana Allah berikan setiap hari mata, tarikan nafas, denyut nadi. Allah berikan terus. Ya, Bapak, lagi-lagi saya kembalikan, al-qurban huwa ma yataqarrabu bihi ilallah. Kurban itu adalah proses pendekatan diri kepada Allah. Baik dengan duit, dengan eventnya hari raya kurban, atau di luar itu santunan anak yatim dan lain-lain. Maaf cakap, tiap Jumat masukin kocek tuh kurban. Deh, ya mudah-mudahan kalaulah sampai hari ini keinginan kita mau berangkat haji gak jadi-jadi, kalau ada harapan kita nanti, ya Pak ya, pasang niat, minta kepada Allah, Ya Allah, jangan sampai mati sebelum haji. Doa begitu Pak? Ya doa. Ya Allah, jangan sampai aku mati sebelum haji. Tolong. Kalau toh nanti mati sebelum haji tapi sudah, Allah bilang udah haji udah. Jangan nggak? Ya gue sih orang, gue sih orang nggak ada kerja apa-apa, nggak punya duit. Minta kepada Allah. Panjangan lagi nih ya. Saya sekian kali berangkat haji nggak pakai duit pribadi, karena nggak punya duit. Ada aja tuh. Sampai besok insya Allah anak saya ini, ya, juga bukan duit pribadi dia. Allah kirimkan, ada saja tangan-tangan murah, tangan-tangan yang ada. Ya Pak ya. Ya, minta sama Allah yang mengatur segalanya. Ya Allah, jangan matikan aku sebelum haji. Insya Allah nanti berangkat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mohon maaf enggak ada kajian hadis, bahkan ya insyaallah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Ahyina 'alal Islam wa amitna husnal khitam. Ballighna ya Allah ila haji baitikal haram. Ballighna ya Allah ila haji baitikal haram. Ballighna ya Allah ila haji baitikal haram. Wa li ziyarah rasulikal kiram Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait
wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait wa qina syarra ma qadait wa qina wasrif 'anna syarra ma qadait. Kalau masih bisa ngebayangin wajah ibu bapak kita, bayangin, bawa ke masjid, bawa ke majlis ini, yuk bareng-bareng kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Niat minta insyaallah nanti waktu sakratul maut, walaupun enggak ada bini, enggak ada anak, enggak ada tetangga, enggak ada yang nemenin kita, walaupun ditabrak tengah jalan dan lain-lain, tapi waktu sakratul maut bisa ngucapin la ilaha Abdullah magutuhu ada wal nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.